Beda dengan Diego Michel, saya menjagokan Persib Bandung yang akan keluar menjadi juara di final Championship Series. Dan besok, leg pertama. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, semua jelas bukan tanpa alasan kenapa saya menjagokan dan mungkin sedikit memprediksi bahwa yang akan menjadi juara di Championship Series ini adalah Persib Bandung. Yang pertama, saya juga ingin katakan bahwa ya ini hanya prediksi di atas statistik saja ya teman-teman. Karena inilah sepak bola. Bola itu bulat, bisa saja justru secara statistik Persib Bandung yang bagus, tapi yang menangnya Madura, bisa saja seperti itu. Tapi jika seandainya kita lihat dari statistik antara Persib Bandung dan juga Madura United, 3 head-to-head terakhir Persib Bandung unggul dibandingkan dengan Madura. Itu yang pertama mungkin. Nah yang kedua, dilihat dari entah apakah itu di regular series atau juga di Championship Series yang sangat meyakinkan dan memiliki permainan bisa dibilang lebih stabil, lebih konsisten, itu ada di Persib Bandung. Dan banyak juga kalau pengamat-pengamat atau juga para mantan-mantan atlet atau pemain-pemain bola yang jika dilihat dari statistik itu menjagokan Persib Bandung untuk menjadi juara. Tapi itu tidak cukup, karena tadi yang sudah saya sebutkan, inilah sepak bola gitu kan. Tidak berarti tim yang mempunyai banyak statistik lebih bagus bisa keluar menjadi juara. Tidak berarti juga tim yang menguasai permainan nantinya bisa keluar menjadi pemenang dan juara. Tidak seperti itu juga. Bahkan berkaca juga ke Persib Bandung, kurang seperti apa? Bali head to head dengan Persib Bandung. Jauh. Persib gak ada apa-apanya kalau ketemu dengan Bali. Tapi kemarin di partai semifinal, justru yang keluar sebagai pemenang dan lolos ke final adalah Persib Bandung. Nah ini juga bisa seperti itu. Karena di sisi lain juga, Persib Bandung tidak akan mudah mengalahkan Madura United. Jika dilihat dari performanya kemarin saat melawan Borneo, itu sangat mengacungkan jempol banget bagi saya karena Madura bisa mengalahkan tim sesuperior Borneo, apalagi berhasil menang juga di kandangnya Borneo. Itu kan luar biasa banget. Dan sekarang bagi saya Madura sebenarnya bisa dibilang lebih diuntungkan. Kenapa? Karena Madura masuk sebagai tim yang bisa dibilang underdog di antara 4 tim yang lolos ke Championship Series, yaitu Bali, Persib Bandung, Borneo, dan juga Madura. Madura bisa dibilang yang paling underdog. Apalagi Madura ini sekarang sedang diterpa isu-isu yang bisa dibilang kurang baik sehingga akan mengganggu psikologis pemain gitu. Kalau pemainnya tidak mempunyai mental yang kuat. Yang pertama, setelah ditinggalkan pelatih utamanya saat masuk Championship Series, dan kabarnya juga sekarang 3 pemain dari Madura ini kabarnya udah hengkang dan udah dinyatakan berpisah dengan Madura. Ini kan terpaan yang kurang baik dan bisa jadi terpaan ini menjadi keuntungan bagi Persib Bandung, tapi bisa jadi juga ini menjadi semangat bagi Madura untuk mumpung ada pemain, bahkan dari sisi pemainnya mungkin mumpung selangkah lagi mendapatkan gelar juara gitu kan, sebelum berpisah dengan Madura, mereka ingin bisa mendapatkan dulu gelar juara BRI Liga 1 karena belum tentu dengan tim barunya mereka bisa mendapatkan itu. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan masih banyak. Tapi jika dilihat dari sisi permainan, dari sisi statistik, jelas Persib Bandung untuk saat ini menurut saya lebih unggul. Persib dari sisi pemain begitu kompak dan disiplin dari setiap laga, dari setiap posisi. Di lini belakang ada Rejaldi Hehanussa, ada Hen-Hen, ada Alberto, ada Nick. Itu begitu luar biasa disiplin sehingga Kevin ataupun Teja Paku Alam jarang banget mendapatkan serangan-serangan yang benar-benar mantap gitu. Karena ada 2 pemain atau 4 pemain belakang Persib Bandung yang sangat-sangat disiplin dan kompak. Di lini tengahnya ada Deddy Kusnandar, Mark Klok, dan juga Stefano yang lagi-lagi kompak juga, sangat pandai mengatur ritme, sangat disiplin ketika bagaimana mereka menjaga kedalaman, entah itu saat diserang lawan, begitupun juga saat berusaha ngambil bola dari serangan lawan sekaligus menjadikan itu sebagai titik pertama mereka membangun sebuah serangan. Di lini depan, ya kita nggak bisa omongin lagi lah, terutama mungkin duet Ciro dan David da Silva bahkan masuk untuk musim sekarang menjadi jajaran pemain atau duet yang menciptakan gol terbanyak, bahkan bersanding dengan Cristiano Ronaldo gitu kan, dengan pemain-pemain Eropa sana, saking suburnya khususnya kedua pemain ini. Karena kalau satu lagi mungkin jika kita anggap trio,
yang masih selalu bongkar pasang, kadang Beckham, kadang Febri, kadang Ryan Kurnia gitu kan, kadang Edo juga. Intinya yang ada di dua ini. Dan kita tahu begitu menakutkannya seorang Chiro dan David da Silva kalau udah berduet. Nah, ini juga jelas Madura juga tidak akan mudah untuk bisa mengalahkan Persib Bandung yang sedang ciamik-ciamiknya, yang sedang bagus-bagusnya sekali, apalagi untuk laga perdana akan bermain di Sijalak Harupat, yang saya kabar juga lihat kabarnya tiket udah sold out. Itu artinya kalau Viking atau bobotoh dari pendukung Persib Bandung ini akan benar-benar menteror para pemain Madura agar mereka benar-benar seenggaknya terganggu sedikit mentalnya ketika bertemu dengan Persib Bandung di leg pertama. Nah, itu mungkin prediksi saya. Dan saya mungkin sedikit memprediksikan kalau Persib yang akan keluar sebagai pemenang di leg pertama ini. Kalau di leg kedua, saya juga akan sepertinya lebih condong ke Persib Bandung yang akan menang bermain di Madura juga, walaupun bermain di kandang Madura. Bukan tanpa alasan juga, karena Persib Bandung di musim sekarang sebenarnya bukan jago kandang, justru Persib ini jago tandang, jago banget untuk bisa menghancurkan lawan-lawannya di rumahnya sendiri. Itu secara statistik dan itu fakta loh teman-teman. Dan itu juga yang menjadikan saya memberikan sedikit mungkin prediksi saya bahwa yang akan menang walaupun di kandang Madura adalah Persib Bandung juga gitu kan. Karena Persib jika dilihat dari statistik yang tadi saya sebutkan sekarang sedang bagus-bagusnya, mereka tidak melihat bermain di kandang ataupun bermain sebagai tim tamu. Walaupun ya ini final, tidak akan mudah juga. Saya yakin Madura juga tidak mau kehilangan poin, entah itu di kandang Persib Bandung di Sijalak Harupat atau juga di kandang Madura itu sendiri. Mereka akan tetap habis-habisan. Ya kita tahu tim seperti apapun, kalau bermain udah di playoff, kayak mau degradasi misalkan ataupun udah bermain di final, mereka tidak akan bermain biasa-biasa lagi. Mereka tentu akan habis-habisan. Dan kedua tim ini bagi saya memang layak sih ada di partai final, terlepas siapapun nanti pemenangnya. Yang jelas mudah-mudahan itu menjadi pemenang yang memang layak untuk menjadi pemenang di BRI Liga 1 musim sekarang. Dan mudah-mudahan aja yang paling pentingnya sepak bola kita bisa menjadi lebih baik. Itu sih yang paling penting. Assalamualaikum.